Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setio Wicaksono dengan NIM 2021 31084. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester dari proyek teknologi informasi. Pertama, bagian-bagian proyeknya ada kerangka acuan, kemudian WBS, lalu infrastruktur dan spesifikasi perangkat, kemudian tim SDM-nya, dan penjadwalan dan estimasi anggaran, juga diagram network planning-nya. Pertama, kerangka acuan kerja proyek, registrasi pasien. Ini sistem yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dan mengisi data pribadi mereka secara elektronik. Kemudian rekam medis elektronik, sistem yang menyimpan dan mengelola rekam medis pasien secara digital. Kemudian kerangka acuan kerja proyek, sistem penjadwalan janji temu. Ini sistem yang memungkinkan pasien untuk membuat janji temu dengan dokter secara online. Dan ini adalah breakdown strukturnya atau WBS-nya. Lalu yang pertama ini ada inisiasi project. Ini identifikasi stakeholder, ini mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam proyek. Kemudian ada penentuan tujuan proyek, ini menetapkan tujuan dan sasaran proyek. Lalu penyusunan tim proyek, membentuk tim proyek yang dan menetapkan peran serta tanggung jawab masing-masing anggota. Lalu perencanaan proyek, analisis kebutuhan, ini mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna dan sistem. Lalu penyusunan rencana proyek, ini membuat rencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Lalu penyusunan anggaran, menyusun anggaran proyek berdasarkan analisis kebutuhan dan rencana proyek. Lalu desain sistem, desain arsitektur sistem, ini merancang arsitektur sistem yang mencakup komponen-komponen utama dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Lalu desain database, ini merancang struktur database yang akan digunakan untuk menyimpan data. Lalu desain antarmuka pengguna, ini merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Kemudian ada pengembangan sistem, pengembangan modul registrasi, ini mengembangkan modul dan registrasi dari pasien. Kemudian pengembangan modul rekam medis, ini mengembangkan modul untuk rekam medis elektronik. Kemudian pengembangan modul penjadwalan, ini mengembangkan modul untuk penjadwalan janji temu. Lalu yang kelima ini adalah pengujian sistem. Yang pertama, pengujian unit sebelum di integrasikan ke masyarakat. Pertama, ada pengujian unit dulu untuk menguji setiap unit atau komponen sistem secara terpisah. Kemudian ada pengujian integrasi juga, ini antara komponen-komponen sistem. Kemudian pengujian sistem, ini menguji sistem secara keseluruhan untuk memastikan semua fungsi alat-alatnya itu bekerja dengan baik. Kemudian ada implementasinya. Setelah pengujian ada implementasi, instalasi perangkat keras dan lunak. Ini menginstal perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan. Kemudian pelatihan pengguna, ini melatih pengguna akhir untuk menggunakan sistem. Kemudian go live, ini meluncurkan sistem dan mulai menggunakannya dalam operasi sehari-hari. Kemudian pemeliharaan sistem, ini melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Kemudian pembaruan sistem, ini melakukan pembaruan sistem sesuai kebutuhan. Lalu untuk infrastruktur dan spesifikasi perangkatnya, pada infrastrukturnya ini memiliki spesifikasi seperti servernya ini, spesifikasinya minimal prosesor Intel Xeon, RAM 32 GB dan storage-nya 1 TB SSD. Lalu database ini menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Kemudian jaringan dengan LAN dengan kecepatan minimal 1 Gbps. Kemudian komputer klien, ini prosesor Intel i5 dengan RAM 8 GB. Kemudian storage 256 GB SSD. Lalu softwarenya ini sistem operasi Linux.
untuk server, kemudian Windows untuk klien dan aplikasi berbasis web menggunakan framework seperti Laravel atau Django. Kemudian tim SDM ya, proyek manager ini ada satu orang, ini bertanggung jawab untuk keseluruhan proyek. Kemudian sistem analis ada 2 orang, bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan sistem. Kemudian database administrator ini atau orang, untuk bertanggung jawab untuk mengelola database. Kemudian back end developer ini 2 orang, dengan tujuan bertanggung jawab untuk pengembangan sisi server. Kemudian front end developer ini ada 2 orang, bertanggung jawab untuk pengembangan sisi klien. Lalu network engineer ini ada 1 orang, bertanggung jawab untuk infrastruktur jaringan. Lalu ada QA tester ada 2 orang, ini bertanggung jawab untuk pengujian sistem. Lalu technical support ini ada 2 orang untuk bertanggung jawab untuk dukungan teknis. Lalu penjadwalan dan estimasi anggaran, di sini ada aktivitas, durasi dan dalam minggu, dan juga biaya. Inisiasi proyek ini durasinya 2 minggu dengan biaya 50.000. Kemudian perancangan proyek durasinya 4 minggu dengan biaya 100.000. Kemudian 50 juta dan 100 juta. Kemudian desain sistem dan dengan durasi 6 minggu, ini biayanya 150 juta. Pengembangan sistem ini durasinya pengembangan sistem ini durasinya 12 minggu dengan biaya 300 juta. Lalu pengujian sistem itu 4 minggu dengan biaya 100 juta. Implementasi juga 4 minggu dengan 100 juta juga. Lalu pemeliharaan ini 12 minggu dengan biaya 200 juta. Dengan total estimasi durasinya ini adalah 44 minggu. Lalu biayanya ini 1 miliar. Kemudian diagram network planningnya, kita pertama ini mulai, kemudian perencanaan proyek 4 minggu. Lalu ada juga inisiasi proyek selama 2 minggu. Lalu digabungkan menjadi desain sistem berdurasi 6 minggu. Lalu pengembangan sistem selama 12 minggu. Implementasi ini 4 minggu. Kemudian dipisah lagi pengujian sistem dan juga pemeliharaan ini 4 minggu dan 12 minggu. Kemudian selesai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.